Ini adalah kisah tentang seorang wanita dengan paras yang sangat cantik. Namun, karena satu kesalahan yang bahkan tidak diinginkan, hidupnya berubah total. Wanita tersebut bernama Medusa, yang dalam mitologi Yunani berarti pelindung atau penjaga. Medusa adalah anak dari Phorkys dan adiknya Keto. Phorkys adalah dewa laut kuno, dan Keto adalah dewi laut kuno. Jadi, orang tua Medusa adalah saudara. Medusa juga memiliki saudara kembar yang bernama Steno dan Hyoraiae. Mereka ini nantinya dikenal sebagai trio saudara berambut ular atau yang biasa disebut dengan Gorgon. Steno adalah saudara tertua Gorgon. Meskipun Steno berambut ular, tetapi ia tidak dapat mengubah makhluk itu menjadi batu dengan tatapannya. Steno dapat hidup abadi. Ia digambarkan sebagai seorang wanita monster yang memiliki lengan agak kekuningan dengan taring yang tajam, dan rambutnya adalah ular berbisa yang hidup. Steno adalah Gorgon yang paling mandiri dan ganas. Ia membunuh lebih banyak orang daripada saudara perempuannya, Hyoraiae dan Medusa. Sama seperti Steno, Hyoraiae juga adalah salah satu dari Gorgon. Ia digambarkan sebagai makhluk bersayap, memiliki tangan dari kuningan, gigi yang tajam, dan pastinya berambut ular. Hyoraiae juga tidak dapat mengubah makhluk itu menjadi batu dengan tatapan matanya. Tetapi ia dapat hidup abadi. Hyoraiae terkenal dengan jeritan kematiannya. Ketika ia berteriak, teriakannya yang melengking dapat membunuh orang-orang. Pada awalnya, Medusa adalah wanita yang paling cantik di Athena. Dia digambarkan memiliki paras yang jelita dengan rambut yang sangat indah. Saking cantiknya Medusa, hingga para dewa di Olympus pun jatuh hati kepadanya. Dan salah satunya adalah Poseidon, sang penguasa lautan. Poseidon yang jatuh hati pada Medusa berusaha untuk merayu dan mendekatinya. Tetapi, Medusa yang pada waktu itu adalah seorang pendeta di kuil Athena, sangat setia terhadap Athena. Dia menolak Poseidon agar kesuciannya tetap terjaga. Karena ditolak oleh Medusa, Poseidon yang sangat terobsesi pun berusaha untuk memperkosanya. Mengetahui hal itu, Medusa pun lari dan bersembunyi ke dalam kuil. Tetapi Poseidon berhasil mengikuti Medusa. Dan tanpa memedulikan keadaan sekitar di mana mereka berada, Poseidon pun memperkosa Medusa. Athena yang mengetahui kejadian itu sangat marah, karena hal tersebut telah menodai kesucian kuilnya. Athena akhirnya mengutuk Medusa menjadi Gorgon seperti kedua saudara kembarnya. Malang nasib Medusa. Tanpa belas kasihan, Athena mengubah rambut Medusa menjadi sekumpulan ular yang sangat berbisa. Ia juga mengutuk mata Medusa, hingga siapapun yang melihat matanya, maka mereka akan berubah menjadi batu. Setelah itu, Medusa dan kedua saudara kembarnya dikirim ke sebuah pulau yang sangat jauh. Di antara para Gorgon, Medusa lah yang paling terkenal. Tetapi Medusa bukanlah makhluk abadi seperti kedua saudaranya. Setelah kejadian itu, kabar mengenai 3 Gorgon bersaudara pun tersebar luas. Berbagai orang berusaha untuk memusnahkan monster tersebut. Akan tetapi, tidak ada yang berhasil kembali dengan selamat. Di tempat lain, seorang raja dari Seriphus yang bernama Polydectes merancang suatu rencana yang licik untuk mengusir Perseus, agar ia dapat menikahi ibu Perseus. Ia menyuruh Perseus untuk membawakannya kepala Medusa sebagai hadiah. Sebenarnya, Polydectes berharap agar Perseus tidak berhasil membunuh Medusa dan berubah menjadi batu. Perseus yang tidak bisa menolak perintah Polydectes akhirnya pergi untuk mencari Medusa. Meskipun dia sendiri juga merasa takut untuk menghadapi Medusa. Di tengah ketakutan dan kebingungannya, Perseus mendapatkan bantuan dari para dewa-dewi. Zeus memberikannya pedang yang sangat tajam. Hermes memberikannya sendal bersayap yang dapat membawanya terbang. Lalu Athena memberikan padanya sebuah perisai perunggu yang telah dipoles dengan sangat baik
sehingga pantulannya seperti cermin. Kemudian Hades memberikan padanya Helmet of Invisibility atau helm kegelapan yang dapat membuat Perseus tembus pandang. Setelah mendapatkan barang-barang pemberian dewa-dewi tersebut, Perseus pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari Medusa. Di tengah perjalanannya, Perseus singgah ke tempat para peri untuk meminjam kantung Gibisis yang nantinya digunakan untuk menyimpan kepala Medusa. Dengan menggunakan sendal bersayap, Perseus pun terbang menuju ke sarang para Gorgon. Sesampainya di sana, Perseus mengenakan helm kegelapan dan menjadi tidak terlihat, sehingga ia dapat menghindari dua orang saudara Medusa yang sama ganasnya. Perseus masuk dan berjalan mundur ke arah para Gorgon yang sedang tertidur. Ia melihat wujud para Gorgon tersebut melalui perisa cermin yang diberikan oleh Athena. Perseus kemudian mendekati Medusa dan langsung memotong kepala Medusa dengan pedangnya. Lalu, kepala Medusa tersebut ia masukkan ke dalam kantung Gibisis, kemudian ia bergegas pergi dari sarang para Gorgon tersebut menggunakan sendal bersayap dari Hermes. Karena pada saat itu Medusa sedang mengandung anak dari Poseidon, maka dari tubuh Medusa yang tak berkepala itu lahirlah Pegasus dan Chrysaor. Dua Gorgon lainnya pun terbangun karena kelahiran Pegasus dan Chrysaor. Tetapi, para Gorgon tidak dapat menemukan keberadaan orang yang membunuh Medusa. Walaupun kepala Medusa sudah dipenggal, tetapi kekuatannya tidak menghilang begitu saja. Setiap darah yang menetes dari kepala Medusa akan berubah menjadi ular berbisa. Dan siapapun yang melihat kepala Medusa tersebut akan berubah menjadi batu. Selama beberapa waktu, Perseus menggunakan kepala Medusa sebagai senjata untuk mengalahkan lawan-lawannya. Kemudian, ia lalu mempersembahkan kepala Medusa yang telah ia penggal kepada Athena. Lalu Athena meletakkan kepala tersebut di sebuah tameng yang kemudian ia beri nama Tameng Aegis. Demikianlah akhir hidup Medusa. Ia hanyalah seorang wanita cantik yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk Athena. Namun, karena Poseidon, Medusa dikutuk menjadi makhluk mengerikan oleh Athena. Sekian dulu cerita dari saya. Jangan lupa di subscribe untuk cerita seru berikutnya. Terima kasih.